Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masalah qard, yang dimana pembahasan kita kali ini akan melanjutkan beberapa hal yang berhubungan atau permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan qard tersebut. Sempat dibahas sebelumnya bahwa pembahasan mengenai masalah riba ya. Pembahasan mengenai masalah riba, pembahasan sebelumnya pernah dibahas, itu adalah pinjaman dengan syarat lebih, yang dimana keuntungannya kembali kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut. Nah, dalam masalah ziyadah atau kelebihan tersebut, itu bisa berupa ziyadah ain malnya juga, atau ain malnya atau barangnya atau uangnya juga lebih. Bisa berupa amal. Misalnya saya meminjamkan uang dengan syarat misalnya Anda menyapu ruangan saya, misalnya itu amal. Bisa berupa manfaat ya, bisa berupa manfaat, yakni misalnya saya memberikan saya memberikan uang dengan syarat misalnya rumah Anda bisa disewakan untuk saya misalnya. Atau berupa intifa, saya memberikan uang dengan syarat saya bisa menyewa tinggal di tempat rumah antum misalnya, rumah Anda misalnya, itu ziyadah dalam masalah intifa ya, atau ziyadah dalam masalah atau kelebihan dalam masalah wasf atau sifat. Contohnya misalnya saya memberikan 1.000 rupiah atau 1.000.000 rupiah dengan syarat pengembalian sejutanya dengan uang yang lebih baik atau kertasnya yang lebih baik, itu pun dengan sifat, itu pun termasuk dalam riba. Perlu diketahui bahwa riba itu keuntungannya harus kembali kepada dain ya, harus kembali kepada mukrid ya, dalam masalahnya harus kembali kepada mukrid atau yang memberikan pinjaman tersebut, bukan kembali kepada muktarid atau orang yang meminjam. Itu berbeda hal. Ada permasalahan lain misalnya seperti ada orang yang memberikan pinjaman dengan syarat bahwa saya menyewa rumah Anda, maka itu termasuk riba. Tetapi kalau dibalik itu tidak terjadi riba. Misalnya saya menyewa rumah dengan syarat saya menyewakan rumah kepada Anda dengan syarat Anda memberikan pinjaman kepada saya, itu tidak riba. Jadi berbeda. Kalau saya meminjam uang ya, saya meminjamkan uang kepada Anda dengan syarat saya menyewa rumah Anda, itu riba. Karena apa? Karena sewaan termasuk syarat daripada riba. Syarat daripada pinjaman tersebut. Tetapi kalau dibalikan, saya misalnya kalau yang tadi kan saya meminjamkan uang dengan syarat saya menyewa rumah Anda, itu riba. Tetapi kalau misalnya saya menyewakan rumah ini ya dengan syarat saya diberikan pinjaman, itu tidak riba. Jadi dibalikan, itu tidak riba di dalam masalah ini. Nah, seperti yang pembahasan sebelumnya bahwa dalam masalah riba itu muamalahnya tidak batal tetapi haram. Jadi pinjamannya tidak batal, tidak haram, tetapi kelebihan yang diterima oleh muqrid atau orang yang memberikan pinjaman itu haram hukumnya untuk dimakan. Nah, kalau muhasabah tawarrum gimana? Tawarrum itu seperti muhasabah inflasi, terjadi kenaikan atau turunnya harga uang, maka itu bisa tidak terjadi riba, itu bisa terjadi tasolu atau tarodi, kereduan di antara kedua belah pihak, bahwa misalnya dulu dipinjamkan misalnya 1.000 rupiah tetapi setelah tawarum harganya sekarang misalnya 1.200 misalnya. Itu bisa keriduan di antara dua belah pihak, itu bisa terjadi, itu tidak terjadi riba demikian. Karena apa? Karena itu masuk dalam wilayah perhitungan nilai uang. Itu tidak menjadi masalah, tetapi itu harus ada keriduan di antara dua belah pihak. Nah, ada syarat dalam pinjaman tersebut tidak dikatakan riba. Kalau syaratnya itu misalnya seperti syarat dalam masalah rahan, dalam masalah doman, dalam masalah kafalah. Contoh misalnya saya pinjamkan uang kepada Anda dengan syarat misalnya dengan syarat Anda menyerahkan kepada saya jaminan atau rahan. Ya, ini akan rahan atau murtahin di sini. Antara rahin sama murtahin. Saya menyerahkan uang kepada Anda pinjaman, ya kan, dengan syarat Anda
memberikan kepada saya misalnya mobil sebagai jaminan. Nah, itu tidak menjadi masalah. Gitu. Yang kedua misalnya kafalah atau misalnya doman. Saya meminjamkan uang kepada Anda dengan jaminan misalnya. Atau dengan jaminan apa? Atau misalnya kafalah dengan apa? Jaminan kalau misalnya ada orang yang suatu saat ya bisa menagih uang Anda. Jadi orang seperti pengawas lah. Sebagai pengawas, ini kafil di sini untuk apa, ibaratnya dalam masalah kafalah itu, dalam masalah ini akan menagih uang yang akan kedepannya akan ditagih atau uangnya akan dikembalikan. Kalau misalnya dia tidak, orang tersebut yang akan menjadi penagih daripada uang tersebut. Atau domin atau penjamin, misalnya kalau kafalah itu, dalam masalah kafalah itu dia itu akan menagih, kalau domin atau penjamin itu dia akan membayar. Jadi saya memberikan uang kepada Anda dengan penjaminnya adalah si fulan. Jadi ketika Anda tidak bisa bayar, si fulan ini yang akan menjamin. Itu namanya domin. Itu tidak menjadi masalah dan tidak terjadi riba di dalam masalah ini. Sekarang kalau misalnya disyaratkan kebalik, jadi keuntungannya kepada muqtarid atau orang meminjam, itu tidak terjadi riba. Seperti misalnya saya memberikan uang kepada Anda 1 juta dengan syarat Anda mengembalikan kepada saya misalnya sebesar 600.000. Itu tidak menjadi masalah karena keuntungan kembali kepada muqtarid di dalam masalah ini. Nah, di dalam masalah ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau misalnya ada barang-barang yang sifatnya mithliyat atau qimiyat. Seperti yang pernah kita ketahui bahwa mithliyat itu seperti yang semisal, kalau qimiyat itu yang dihargakan atau yang bisa dinilai secara harga. Artinya apa? Artinya tidak ada semisalnya karena sebagaimanapun ada perbedaannya, tetapi bisa dihargai. Misalnya kalau misalnya mithliyat itu seperti kacang-kacangan ya, atau beras, itu mithliyat semisal. Maka ketika dipinjam beras, maka dikembalikannya pun beras dalam masalah ini. Nah, kalau misalnya qimiyat seperti misalnya kambing dengan kambing itu tidak semisal. Tidak ada misalnya dalam kambing dengan kambing, maka itu dia hargain dengan misalnya qimiyat atau dengan harga. Maka kalau misalnya dengan harga atau qimiyat, maka dikembalikan lagi dengan qimiyat atau dengan harga. Nah, bolehkah misalnya berbalik, misalnya mithliyat dengan qimiyat dengan mithliyat, itu tidak menjadi masalah kalau disepakati di antara kedua belah pihak di dalam atau di dalam pinjaman yang awalnya. Nah, kalau misalnya misalnya mithliyat dikembalikan menjadi qimiyat, itu pun tidak menjadi masalah. Misalnya saya meminjam mithliyat tetapi dikembalikannya qimiyat atau dengan harga, itu tidak menjadi masalah, tetapi harus sesuai dengan harga yang dipinjam. Contoh misalnya kalau mithliyat itu misalnya beras atau kacang-kacangan, harga pasar pada saat itu harganya misalnya 10.000 atau misalnya dia 10.000 per kilo misalnya. Ya kan, kita dipinjamkan, maka kembaliannya pun harus dengan harga. Jangan dilebihkan, kalau kelebihan dalam masalah ini bisa terjadi riba di dalam masalah tersebut. Kalau permasalahannya seperti kulkas ya, atau hal lain berupa yang alat-alat sekarang, itu kebanyakan adalah masuk ke dalam mulhaknya kepada mithliyat dalam masalah tersebut. Nah, sekarang pembahasan terakhir adalah yang berhubungan dengan zaman dengan makan atau dengan tempat. Kalau misalnya di awal ya disepakati bahwa pinjaman tersebut ya kan itu dia akan dibayarkan di zaman dan di tempat tertentu, maka harus disepakati. Ya harus dilaksanakan. Nah, kalau di tempat yang lain, ya di tempat lainnya lain itu, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang meminjam untuk membayarkannya, dan tidak ada kewajiban bagi orang yang meminjamkan untuk menerimanya karena di tempat lain. Gitu. Jadi harus sesuai tempatnya dan zamannya di dalam masalah tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya di tempat tertentu ya sudah disepakati, walaupun bisa mengeluarkan ongkos untuk pergi ke tempat tersebut, maka ketika sudah disepakati, maka harus dilaksanakan kesepakatan tersebut. Tetapi kalau misalnya memang dari awal sudah tidak disepakati,
Kalau dari awal tidak disepakati, kalau misalnya dari awal ya tidak disepakati tempatnya di mana, tetapi kalau misalnya dibayar di zaman dibayar di tempat dia memberikan uang atau hartanya kepada dia, maka dalam masalah ini sang mukrid dalam masalah ini harus menerimanya. Karena di tempat, walaupun tidak ditentukan tempatnya, tapi itu di tempat penerimaan uang atau penerimaan hutang. Kalau selain daripada tempat tersebut, kalau misalnya ibaratnya tidak membutuhkan biaya yang banyak, ya, maka ijtihad wajib harus di dalam masalah ini dibayarkannya. Tetapi kalau misalnya memerlukan biaya lebih untuk pergi ke tempat tersebut karena sebelumnya tidak ditentukan waktunya, maka dia bisa tarodhi atau tasaluh dengan orang yang memberikan pinjaman, misalnya dikurangi dengan biayanya untuk pergi ke tempat tersebut karena tempat tersebut tidak disepakati. Itu bisa terjadi dalam masalah ini. Itu saja pembahasan daripada masalah qard. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah dain, ya, yang berhubungan dengan dain, dan ini pun termasuk hampir sama dengan qard. Tapi insya Allah kita akan bahas dalam pelajaran dan pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.